Wilayah Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten memiliki sejumlah peninggalan sejarah dan prasejarah yang menjadi cagar budaya. Salah satunya adalah Menara Air Pandeglang. Dikutip dari buku database cagar budaya dan objek diduga cagar budaya di Kabupaten Pandeglang yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Ternyata berdiri bangunan bersejarah yang dinamai Menara Air Pandeglang. Secara administrasi berada di Jalan Masjid Agung Keboncau, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Menara Air Pandeglang ini diperkirakan dibangun pada tahun 1848 di masa kolonial Belanda dan di masa lalu berfungsi sebagai penyedia air bersih di kota Pandeglang dan sekitarnya. Menara air ini masih tetap berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuknya pusat kota Kabupaten Pandeglang. Selama ratusan tahun itu pula, bangunan ini menjadi saksi bisu perjalanan Kabupaten Pandeglang sampai di era modern hari ini. Bangunan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang pada masanya. Sumber mata air dari Ciwasiat kemudian ditampung dan dialiri ke bangunan-bangunan pemerintahan. Terdapat pintu masuk berwarna hijau di sisi barat yang hanya dibuka ketika akan melakukan perawatan. Tinggi bangunan menara air sekitar 12 meter dengan diameter sekitar 4 meter. Dari arsitekturnya, Menara Air Pandeglang kental dipengaruhi gaya Eropa. Menara air bagian atas bangunan yang berbentuk silindrik terbuat dari bahan semen dan plesteran, terbuat dari bahan campuran pasir kapur tanpa semen. Sedangkan bangunan bagian bawah terbuat dari batu kali yang disusun sedemikian rupa dan berdinding tebal dibangun dengan menggunakan bahan dari batu andesit atau batu kali. Sementara pada puncak bangunan terdapat ornamen persegi yang terbuat dari kaca. Pada sisi barat daya bangunan terdapat sebuah pintu masuk yang terdiri dari 2 buah daun pintu berpanel kayu dan pada bagian atasnya terdapat Puffenlicht berupa panel-panel kaca dengan bentuk lengkungan yang sempurna. Bagian atasnya berbentuk lengkung sempurna atau setengah lingkaran pula. Pintu ini merupakan akses untuk memasuki ruang mesin, sedangkan bagian atas digunakan untuk penampung air. Selain untuk mengairi kawasan pemerintahan Pandeglang, toran air ini juga digunakan Belanda untuk mengairi pabrik minyak kopra milik Belanda di Rangkas Bitung. Seperti yang disampaikan Yana Heriana selaku Kabid Kebudayaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Saat ini, bangunan menara air ini sendiri sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Meski sudah beberapa kali dilakukan pemugaran, namun bentuk bangunan menara air ini masih otentik seperti ketika awal pembangunannya. Bahkan, banyak orang-orang yang sengaja datang untuk sekedar melihat dan menikmati bangunan bersejarah ini sambil bersuah foto di depannya. Apalagi, menara air tersebut sudah menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, air dari menara ini kemudian didistribusikan untuk warga wilayah perkotaan Pandeglang dan warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Menara air fungsinya sebagai bak penampungan air untuk kemudian didistribusikan hingga ke wilayah Kabupaten Lebak. Airnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa di pabrikan mix oil milik PT Semarang 01 yang diduga kuat milik Belanda kala itu, ungkap sejarawan Banten Dadan Sujana. Dadan menerangkan bahwa berdasarkan dokumen dari Arsip Nasional yaitu buku perencanaan pembangunan industri minyak kelapa atau kopra milik Belanda, menara air di Pandeglang ini sangat penting bagi pemerintah Hindia Belanda saat itu. Dadan bahkan mengatakan, berdasarkan arsip serta dokumen yang dipelajarinya, menara air itu merupakan salah satu bangunan yang mempunyai peranan penting pada rentang waktu antara 1926 sampai 1931. Dadan menambahkan, setidaknya ada 4 menara air yang dibangun pemerintah Hindia Belanda untuk memenuhi kebutuhan air ke pabrik pengolahan kopra yang berada di Jalan RT Hardiwinangun, Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung.
Sayangnya, bangunan itu sudah dipugar dan berganti menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Lebak, yakni Rangkas Bitung Indah Plaza atau Rabinsa. Keempat bangunan menara air itu, 2 diantaranya ada di Pandeglang, yaitu di Kampung Keboncau, Kelurahan Pandeglang, dan di Kampung Tenjolaya. Namun sayang, bangunan yang berlokasi di Kampung Tenjolaya sudah tidak ada, papar Dadan Sujana. 2 menara air lainnya yang dibangun di Kabupaten Lebak yaitu berlokasi di Desa Baros, Kecamatan Warunggunung, dan di Kampung Pasir Tariti, Kelurahan Rangkas Bitung, yaitu masih ada dan masih terawat. Masih dikatakan Dadan, dipilihnya mata air Ciwasiat yang berlokasi di Kampung Keboncau, Pandeglang karena kualitas serta ketersediaan airnya cukup baik dan bahkan melimpah. Sedangkan untuk mendorong air dari Pandeglang ke Rangkas Bitung, perusahaan dari Belanda sengaja memboyong mesin pompa dari Jerman yang mampu menyemburkan air dengan kapasitas 5 liter air per detik. Secara kontur, Pandeglang berada lebih tinggi dibandingkan dengan Lebak. Belanda tidak mengambil air di Ciujung karena kemungkinan airnya dari dulu sudah keruh atau kualitasnya tidak begitu bagus. Water Toren atau menara air di Rangkas Bitung tinggalan Belanda. Selain Museum Multatuli, salah satu wisata sejarah yang bisa dikunjungi di Kabupaten Lebak, Banten adalah Water Toren atau menara air. Bangunannya dibangun pada masa Hindia Belanda. Di Lebak sendiri ada 2 bangunan Water Toren, satu di Kecamatan Rangkas Bitung dan satu lagi di Kecamatan Warunggunung. Keduanya diduga dibangun pada tahun 1931. Bentuk bangunannya yaitu silinder, pada bagian atas berbentuk segitiga dengan tipe dinding masonry. Berdasarkan angka tahun yang terdapat di atas pintu menara air, tertulis angka 1931. Pada tahun tersebutlah menara air atau Water Toren diduga dibuat dan diresmikan, kata Kepala Bidang Kebudayaan Dindikbud Banten, Dendi Hamdani. Dendi menjelaskan, Water Toren yang ada di Warunggunung berfungsi sebagai bak pengontrol air, sedangkan yang ada di Rangkas Bitung berfungsi menyalurkan air bersih ke seluruh wilayah Rangkas Bitung. Dikatakan Usep, Water Toren dibangun pada tempat yang lebih tinggi. Sumber airnya berasal dari Gunung Pulosari di Pandeglang. Menara air ini pada masanya digunakan sebagai bak penampung air yang berasal dari mata air Ciwasiat, Gunung Pulosari di Pandeglang. Jelas kata Usep. Pada masa Hindia Belanda, Water Toren dikelola oleh perusahaan air minum bernama Waterleiding Bedrijf. Kemudian diambil alih oleh Jepang dan berganti nama menjadi Rangkas Bitung Suidosyo. Saat ini, Water Toren sudah tidak difungsikan lagi, namun bangunannya masih dirawat dan dipelihara. Pemerintah Kabupaten Lebak berencana membuka bangunan ini sebagai wisata sejarah. Berakhirnya masa penjajahan Jepang, pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih menara air ini dan mengganti namanya menjadi Kantor Air Minum Rangkas Bitung. Namun, mulai dari tahun 1970-an, menara air ini sudah tidak digunakan lagi, tapi masih tetap dirawat dan dipelihara. Water Toren dalam bahasa Belanda atau menara air berada di Pasir Tariti, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dahulu kala, bangunan ini berfungsi sebagai penampungan dan pengaturan air untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Rangkas Bitung. Bangunan yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah menara air ini difungsikan hingga tahun 1970-an, yang mengambil air dari Gunung Pulosari. Menara air ini berbentuk silinder namun bagian atasnya berbentuk segi 8. Terdapat satu pintu di dinding menara air. Di atas pintu terdapat angka tahun 1931 yang diduga merupakan angka tahun pembuatan Water Toren. Cagar budaya Water Toren atau menara air Pandeglang yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini masih berdiri kokoh di tengah pusat Kabupaten Pandeglang dan memiliki nilai bersejarah.
Di Rangkas Bitung sendiri, water torrent dibangun pada tahun 1931 dan merupakan bangunan paling penting di Rangkas Bitung. Terutama, pemerintahan dan pendatang Belanda mengandalkan bangunan ini untuk mencukupi kebutuhan air bersih, selain dari Sungai Ciujung langsung. Tidak ada teknologi canggih untuk menyalurkan air ke rumah-rumah. Warga hanya mengandalkan tekanan air. Karena letak bangunannya tinggi, jadi sangat mudah menekan air dari ketinggian bangunan 9 meter. Selain di Rangkas Bitung, water torrent juga dibangun di Desa Baros. Warung gunung fungsinya sebagai pengontrol jika terjadi sesuatu di water torrent Rangkas Bitung. Saat ini, water torrent tidak lagi berfungsi dan sudah menjadi bangunan sejarah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Water torrent atau menara penampungan air yang berada di Kabupaten Lebak dahulu digunakan untuk menyalurkan air bersih. Namun saat ini, water torrent tersebut sudah tidak digunakan lagi. Di Kabupaten Lebak ada 2 water torrent yang dibangun pada tahun 1931. Pertama berada di Pasir Tariti, Kecamatan Rangkas Bitung, dan yang kedua ada di Kecamatan Warung Gunung. Sedangkan water torrent yang berada di Kabupaten Pandeglang dibangun sekitar tahun 1848. Bangunannya sendiri di Kabupaten Pandeglang berada tepat di area pemerintahan daerah Pandeglang. Kepala Museum Multatuli Lebak Ubaidillah Mukhtar mengatakan, untuk water torrent yang berada di Rangkas Bitung dibangun sekitar tahun 1931. Keberadaan water torrent tersebut zaman dahulunya untuk menyalurkan air bersih bagi warga Rangkas Bitung. Sedangkan untuk water torrent yang berada di Kecamatan Warung Gunung sebagai pengontrol air yang disalurkan dari water torrent yang berada di Kabupaten Pandeglang. Masuk di Kabupaten Lebak, tepatnya di Ketika Multatuli ada di sini tahun 1856, Rangkas Bitung sudah menjadi ibu kota Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, Rangkas Bitung membutuhkan pasokan air untuk masyarakat yang ada di kota Rangkas Bitung, kata Ubaidillah. Ia menjelaskan, water torrent ini adalah bak penyalur air bersih yang dibangun untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di Rangkas Bitung. Sumber air dari Pandeglang kemudian disalurkan ke wilayah Warung Gunung dan dialirkan lagi ke Rangkas Bitung, ucap Ubaidillah. Ia mengungkap, pada bak penampung tidak ditemukan mesin penyalur air, tetapi hanya ada lorong kosong. Keberadaan pipa itu masih ada di beberapa wilayah di sekitar pemerintah daerah Lebak. Hanya saja, letaknya sudah tidak terlihat karena tertimbun. Ubaidillah menambahkan, water torrent akan direvitalisasi pada tahun 2022 dan nantinya akan menjadi destinasi wisata. Kalau untuk water torrent yang berada di Kecamatan Warung Gunung itu, bangunannya kecil, jadi tidak akan direvitalisasi.